Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat pagi. Presbiter Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada hari Minggu kelima Prapaskah. Kiranya Tuhan Yesus, Kepala Gereja, berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Yesi Anggraini Hutapea, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing dari kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 13 yang menyatakan, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Dan menyertaimu juga. Hanya Tuhan sajalah perlindungan yang tentram. Berikan
Jemaat yang terkasih dipersilakan duduk. Tiada seorang pun dari kita yang bebas dari dosa. Tidak ada satupun yang bersih dari salah. Karena itu, dalam kejujuran dan kerendahan hati, mari mengakui semua dosa kita di hadapan Allah yang Maha Tahu. Ya Tuhan, kami mengaku kepadamu, kami kurang berperan menjadi penjaga ciptaan, bahkan justru kami merusak sumber daya alam dengan alasan kesejahteraan. Kami masih memandang muka dan merendahkan mereka yang berbeda pilihan politik dan agama. Kami menaruh curiga terhadap sesama dan belum memanusiakan manusia sebagai citramu di dunia. Kepadamu Sang Pencipta, kami memohon, Ampunilah kami ya Bapa, menurut anugerah-Mu yang besar. Ya Tuhan, kami mengaku betapa kami kurang memahami kehendak-Mu. Kami kuat membangun hidup spiritual, tetapi kurang memiliki kepekaan sosial. Akhirnya kami lebih sering mengurus persoalan internal. Kami kurang peduli dan sulit berbagi karena alasan untung rugi. Kami lupa bahwa Engkau sudah mengorbankan diri untuk menyelamatkan kami. Kepadamu ya Yesus kami memohon, Ampunilah kami ya Anak Domba Kudus, menurut kasih-Mu yang besar. Ya Tuhan, kami sadar akan kelemahan kami di hadapan-Mu. Kami memiliki talenta, namun kami kurang mengasahnya untuk mendukung pelayanan gereja. Kami kerap bersaksi dalam kata, tetapi minim dalam karya. Kami bangga bisa hidup sejahtera tanpa memperhatikan kesejahteraan sesama. Kami sering menutup diri dan berjalan sendiri, sehingga sulit berbaur dengan mereka yang satu visi. Kepadamu ya Tuhan, kami memohon, Ampunilah kami ya Roh Kudus, menurut rahmat-Mu yang besar. Orang buta lihat terang, dan yang lumpuh pun tegak. Orang mati bangkitlah, kasih besar. Yang berdosa dan jamar dikasihi olehnya, yang terkungkung bebaslah, kasih besar, kasih besar, kasih besar, kasih Tuhanku ajaib dan besar, kasih besar. Jemaat terkasih, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita pengampunan seperti tertulis dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 22 yang menyatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jemaat terkasih, berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Hati tulus dan jujur, juga lemah lembut, setia murah hati, bawa
sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat terkasih, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 hingga ayat 3 yang menyatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau melihat ada ayah, ada ibu, ada anak-anak, ada keluarga yang sedang tertunduk mempersiapkan hati untuk membaca firman-Mu. Engkau melihat ya Allah, ada tiap-tiap pribadi yang haus akan firman-Mu. Di tengah kebisingan dunia, di tengah-tengah kami mencari banyak kebenaran yang sesungguhnya, kami menemukannya. Kebenaran itu hanya di dalam Yesus Kristus. Sehingga kami mendapatkan kekuatan, kami mendapatkan pemulihan, kami mendapatkan ketenangan, kami mendapatkan kekuatan ketika kami percaya menaruh iman kami kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Maka inilah kerinduan umat-Mu ya Allah, yang ingin mendengar dengan sungguh-sungguh kebenaran daripada firman-Mu yang akan kami baca bersama-sama. Tuntunan kuasa Roh Kudus, kami percaya akan menuntun kami Tuhan, sehingga kami mampu mendengarkan firman-Mu, terlebih melaksanakannya dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami ya Allah, karena firman-Mu adalah terang, adalah suluh bagi jalan kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, cobaan dan tantangan ini. Kami percaya Engkau bersama dengan kami. Kami percaya Engkau bersabda kepada kami semua. Dan kami percaya ya Allah, Engkaulah yang akan memberikan kami kekuatan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
Jemaat terkasih, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, bagi anak domba Allah di tempat yang maha tinggi, terpujilah namanya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, pasal 1 ayat 1 sampai dengan 10. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah saya beriman? Apakah saya penuh dengan kasih? Apakah saya memiliki pengharapan? Dengan mudah mungkin beberapa orang mengatakan, iya, saya orang beriman, saya percaya pada Yesus. Iya, saya adalah orang yang penuh dengan kasih. Kalau ada orang yang meminta bantuan, saya akan kasih. Dan saya punya pengharapan. Tapi itu 3 hal yang membutuhkan bukti, Bapak Ibu. Dan seringkali ketika kita di tengah-tengah ada pergumulan tantangan, 3 hal itu akan terbukti. Apakah pernyataan iman kita itu diwujudkan
atau malah justru hal yang palsu. Dan ini adalah contoh jemaat yang berkualitas ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika. Dari awalnya kita lihat jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang berkualitas. Imannya, kasihnya, dan pengharapannya. Ini terbukti. Setelah Paulus menulis surat dengan seperti hal yang biasa, yaitu ada salam. Dia mengatakan kepada jemaat atau menyapa dalam surat ini dari Paulus, dari Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika. Ya, di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Jemaat di Tesalonika dalam perjalanan misionarisnya Paulus, dalam peta ini kita lihat beberapa tempat terus dikelilingi oleh Paulus. Dia dalam minggu lalu tanggal 21 Februari kita membaca bagaimana Paulus mengirim surat kepada jemaat di Filipi dengan doa, dengan ucapan syukur juga, karena jemaat Filipi adalah jemaat di mana ia bertemu dengan orang-orang Eropa dan kemudian firman Tuhan tersebar di tengah-tengah jemaat Filipi. Dan kemudian hari ini kita berbicara tentang firman Tuhan yang terus tersebar oleh karena kekuatan daripada Roh Kudus yang bekerja dalam diri Paulus, yang kemudian juga kita lihat ternyata ada gereja yang juga didirikan oleh Paulus. Di dalamnya adalah orang-orang yang berkualitas imannya, kasihnya, dan pengharapannya. Dikatakan di dalam ayat-ayat dari pasal 2 hingga 10 ini kita bisa memperlihatkan bagaimana mereka bisa punya iman yang berkualitas, bagaimana mereka punya kasih yang berkualitas, bagaimana mereka punya pengharapan yang berkualitas. Justru ketika mereka berhadapan dengan banyak orang-orang atau tantangan yang mereka hadapi, semakin mereka kokoh, semakin mereka teguh imannya, semakin mereka terus berpengharapan pada Yesus Kristus yang mereka tahu tidak akan mengecewakan mereka. Pengharapan mereka pada Yesus mereka yakin tidak akan pernah mengecewakan. Lalu kemudian kita lihat bagaimana surat ini ditulis oleh Paulus, Silwanus, dan Timotius. Jadi dia tidak mengatakan hanya oleh Paulus sebagai rasul, tetapi kalau kita lihat dalam slide ini ada seorang muda Timotius yang juga sedang menulis bersama-sama dengan Paulus. Bersukacita dan bersyukur. Karena itu katakan ini dari Paulus, ini dari Silwanus dan Timotius. Jadi mereka adalah 3 orang yang mensyukuri dan menjadi saksi bagaimana pertumbuhan iman, kasih yang dinyatakan dan pengharapan tersebut. Dan kalau kita perhatikan ini adalah memang konteks surat jemaat Tesalonika sebagai bentuk pemuridan dari Paulus. Paulus telah melakukan satu pekerjaan yang kemudian membuat mereka akhirnya benar-benar memperlihatkan iman yang sungguh, kasih yang nyata, dan pengharapan yang mereka akan terus nyatakan. Bapak Ibu terkasih, jarang sekali ada kita membaca ketika surat Paulus ini dipenuhi dengan bisa dikatakan dipenuhi dengan kesedihan, tetapi selalu dia bersyukur, dia bersukacita dengan jemaat yang walaupun semakin hari semakin berada dalam pergumulan tantangan, tetapi mereka justru hidup di tengah-tengah sukacita. Dan itu yang membuat Paulus bersyukur dalam doa yang dia ucapkan dan dia yang kita lihat dalam gambar ini. Ini adalah ungkapan Paulus di mana Paulus bersyukur kepada Allah karena jemaat Tesalonika. Ada dalam ayat yang kedua ini. Apa alasannya membuat Paulus memuji Tuhan, bersyukur pada Tuhan? Itu ada di ayat 3 hingga ayat 4. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Jadi di ayat 3 ini Bapak Ibu ada 3 hal yang disampaikan. Faith, hope, and love. Faith, love, and hope. Ketiga hal itu yang membuat Paulus memuji Tuhan tentang iman mereka. Coba kalau kita lihat gambar ini. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang membuat harusnya seperti Paulus, Silwanus, dan Timotius. Jadi tambah semangat gitu. Kalau hidup berada dalam persekutuan dengan orang-orang beriman, kita itu tambah semangat. Seorang teolog bernama Elisabeth Elliot dia mengatakan, jika kamu percaya pada Tuhan yang mengendalikan hal-hal besar, kita percaya nih,
Saya percaya bahwa Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. Saya percaya bahwa hidup saya ini Tuhan yang memberikan. Saya percaya nafas ini dari Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, justru ketika kita percaya bahwa Tuhan yang mengendalikan hal-hal besar, maka kita pun harus percaya pada Tuhan yang mengendalikan hal-hal yang kecil. Tentu saja kepada siapa segalanya terlihat kecil atau besar. Ini tergantung kepada kita. Kita mengatakan, misalnya jemaat di GPIB Bukit Sentul, mau memiliki rumah ibadah, ini pergumulan sudah hampir 5 tahun. Bagi orang tertentu, ini mengatakan ini hal yang besar, ini hal yang spektakuler, ini yang luar biasa. Makanya sudah 5 tahun gak jalan-jalan. Ketika kita melandaskan iman kita pada Tuhan, maka kita akan diperlihatkanlah iman kita yang sesungguhnya. Iman kita yang aktif, yang mengatakan, Tuhan, aku percaya kepada hal-hal yang besar yang selama ini Tuhan sudah kerjakan dalam hidupku, untuk alam semesta ini, untuk seluruh dunia. Maka sekarang Bapak Ibu terkasih, ini ada hal di satu pergumulan yang sedang kita alami. Ini kecil atau besar? Ketika engkau mengungkapkan hal ini besar atau kecil, di situ sebenarnya terlihat imanmu, ukuran imanmu kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan yang pegang kendali, kita tahu segala sesuatunya akan Tuhan jawab. Karena imanmu menunjukkan bahwa segala sesuatu itu bisa terwujud oleh karena apa? Kata firman Tuhan dalam perjanjian baru, iman yang sebesar biji sesawi yang paling kecil itu bisa memindahkan gunung. Mampu Bapak Ibu. Bagi kita ini sebuah memang satu kalimat yang tampaknya tidak mungkin. Artinya Yesus mengatakan sesuatu yang tampaknya tidak mungkin, memindahkan gunung. Tetapi dengan imanmu sebesar biji sesawi, itu bisa memindahkan gunung. Artinya sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Itu Bapak Ibu terkasih, kita lihat kualitas atau ukuran iman jemaat di Tesalonika, sehingga Paulus, Silvanus, dan Timotius bersyukur untuk kualitas iman di jemaat Tesalonika. Nah, hari ini kita akan bercermin, kualitas iman kita itu seperti apa? Ketika kita mengatakan kita tidak mampu, ketika kita mengatakan ini terlalu besar, ini tidak mungkin, di situ sebenarnya sudah terjawab siapa dirimu yang sesungguhnya. Itu hal pertama Bapak Ibu yang seharusnya membuat kita lihat bagaimana Paulus bersyukur tentang iman yang dimiliki oleh jemaat Tesalonika. Hal yang kedua, kehidupan kasih. Lebih lagi belajar hidup penuh kasih. Jemaat harus terus belajar untuk hidup saling mengasihi. Kalau dalam slide ini kita lihat ada gambar orang-orang yang saling bergandengan tangan, berjalan menuju ke depan. Lalu kemudian ini adalah gambaran tentang kasih. Saya hanya mau mengatakan begini, persekutuan yang baik, persekutuan yang berkualitas seperti jemaat di Tesalonika yang membuat Paulus bersyukur adalah persekutuan yang di dalamnya kasih itu kasih yang murni, bukan kasih yang pura-pura. Dan ujian terhadap kasih ini pun juga akan terwujud ketika ada perbedaan-perbedaan yang terjadi. Ketika keinginan-keinginan kita sebagai seorang pribadi tidak terwujud dalam kehidupan kita, apakah kita tetap mau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama? Ketika ada argumen-argumen, pendapat-pendapat yang berbeda, kemudian apakah kasih itu tetap murni, kasih itu tetap nyata, kasih itu tetap benar-benar dihidupkan di tengah persekutuan yang mengalami perbedaan? Sekali lagi, Paulus bersyukur untuk kehidupan kasih yang dilakukan oleh jemaat di Tesalonika. Dikatakan usaha kasihmu. Kebalikan kata dari kasih apa Bapak Ibu? Bukan benci ya. Kasih itu lawan katanya bukan benci, tetapi lawan kata dari kasih adalah tidak peduli. Tidak peduli dengan keadaan. Tidak peduli kalau ucapan saya itu menyakiti orang, tidak peduli kalau tingkah laku saya itu membuat orang sedih, tidak peduli dengan keadaan. Kalau saya mengucapkan kata-kata ini, lalu kemudian akhirnya persekutuan jadi tercemar dengan berbagai macam pemikiran, ini bisa terjadi perpecahan. Bapak Ibu, kasih
membutuhkan, sekali lagi, itu bisa terbukti ketika kita dalam kebersamaan. Kalau kita hidup sendiri-sendiri, tidak bisa kita lihat kasih ini murni apa enggak. Atau apalagi kalau kemudian kita jarang bertemu. Tapi justru ketika kita berada dalam titik kritis dalam kehidupan, kita mungkin sedang sakit, kita sedang mungkin kecewa, kita sedang mengalami pergumulan, justru di situ kita terlihat. Benarkah usaha kasihmu selama ini murnikah, mempunyai motivasi yang sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, Tesalonika, jemaat di tempat ini terlihat usaha kasih mereka. Sehingga apa? Nanti kita lihat bagaimana iman dan usaha kasih itu tersebar ke seluruh berbagai tempat. Ke Makedonia, ke Akhaya. Lalu kemudian kabar ini membuat mereka semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hal yang ketiga, yaitu mereka memiliki pengharapan. Usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu, memiliki pengharapan yang mulia. Biasanya orang-orang yang berharap untuk satu hal akan melakukan apapun untuk mewujudkannya. Apakah Bapak Ibu lakukan itu? Saya ulangi. Biasanya orang-orang yang berharap untuk satu hal akan melakukan apapun untuk mewujudkannya. Ini jangankan untuk melakukan, untuk mewujudkan apa yang kita harapkan. Yang terjadi adalah kamu dong yang kerja, kamu dong yang turun, kamu dong yang lakukan. Loh kamu sendiri? Tidak ada rasa ingin mewujudkan pengharapan itu. Padahal pengharapan itu harus kita gabung bersama-sama, lakukan dalam presbyterial sinodal bersama-sama. Jangan kemudian kamu yang kerja, kamu yang turun, kamu yang lakukan. Loh kamu sendiri kemana? Oh kak saya kan bisa apa? Ya bisa omdo gitu ya, omong doang ya. Tapi jemaat di Tesalonika, ketekunan pengharapannya itu nyata. Dan ini menjadi berita yang membuat semua orang akhirnya bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu terkasih, kita melihat jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang apa? Dalam slide berikut kita lihat. Menjadi komunitas yang mengampuni, menjadi komunitas yang menghidupkan, di dalamnya terjadi komunitas yang membangun, bukan mematikan. Mematikan hubungan satu dengan yang lain, saling membenci, saling memperkataan kalimat-kalimat yang kemudian terputus. Lah yang membuat kemudian akhirnya saya tidak maulah ngomong sama dia, berkomunikasi. Tolong dong cari perantara. Loh Bapak Ibu, mari hari ini kita belajar dari jemaat yang berkualitas ini. Jemaat yang sesungguhnya, jemaat Tesalonika, yang benar-benar mereka memperkerjakan iman mereka, mewujudkan kasih mereka, dan juga punya ketekunan dalam pengharapan. Mereka lakukan. Ketika mereka punya harapan, maka mereka berupaya untuk mewujudkan. Wujudkan Bapak Ibu. Jangan dibicarakan terus, tapi diwujudkan. Karena itu berarti Bapak Ibu punya pengharapan yang percaya bahwa Tuhan akan bekerja melalui apa yang Bapak Ibu sedang lakukan. Jadi iman, kasih, dan pengharapan itu tidak palsu, tetapi aktif. Iman yang aktif, bukan iman yang pasif dan mati. Karena kita ingat dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita tidak mau ya Bapak Ibu ya dibilang sudah mati. Persekutuan yang mematikan, komunitas yang mematikan. Tetapi kita percaya bahwa iman kita adalah iman yang hidup. Lalu inilah yang kita lihat, bagaimana kemudian mereka layak dipuji. Dalam slide bagaimana mereka layak dipuji, ini memperlihatkan mereka layak dipuji oleh karena kuasa Roh Kudus, oleh karena mereka melihat bagaimana mereka benar-benar bisa mampu meneladani apa yang dilakukan oleh Paulus, Silvanus, dan Timotius. Dan kemudian pengaruhnya yang terjadi adalah ada kesaksian yang efektif dalam ayat 8 hingga 10. Mereka berbalik dari penyembahan berhala, mereka punya pengharapan akan kebangkitan. Setelah itu kita lihat Bapak Ibu, bahwa ucapan yang membangun dalam slide ini, ucapan yang membangun, apakah ucapan yang mematikan yang seringkali kita lontarkan? Kalau kita mengatakan saya adalah pelaku-pelaku firman, mari hari ini kita kemudian mengatakan Tuhan, biarlah segala ucapan yang aku katakan adalah ucapan yang membangun, bukan ucapan yang mematikan. Dan kemudian apakah persekutuanku adalah persekutuan yang sehat atau yang tidak sehat?
Kita lihat dalam slide ini, persekutuan yang sehat adalah persekutuan yang mempercakapkan firman Tuhan. Bukan hanya mempercakapkan, tapi mewujudkan dalam kebersamaan. Hidupnya diperlihatkan dengan kasih, dengan iman dan pengharapan. Bapak Ibu, mari kita merenung. Dalam slide ini akan lebih lama ditampilkan untuk kita merenung. Komunitas yang membunuh dan saling mematikan akan berujung, akan ada banyak orang-orang yang jadi korban. Saya tidak perlu menyebutkan Bapak Ibu satu demi satu. Tetapi yang terjadi adalah orang-orang yang menjadi janda, anak-anak yang menjadi yatim. Itu akibat komunitas yang menghidupkan selama inikah? Atau komunitas yang selama ini membunuh atau mematikan? Mari kita merenung Bapak Ibu. Ketika ada seseorang yang mengalami kematian, mari merenung. Ini komunitas ini apa nih? Komunitas yang membangun atau mematikan? Kita tidak bisa berjalan sendiri. Pada gambar slide yang terakhir ini, mari kita berjuang untuk mewujudkan satu jemaat yang penuh dengan iman, dengan kasih. Tidak bisa satu orang saja menahan beban batu yang besar ini yang akan terguling, yang akan bisa menghancurkan. Tetapi harus banyak orang, harus bersama-sama. Jangan meminta Tuhan untuk memandu langkahmu jika kamu tidak mau menggerakkan kakimu. Semua bisa menggerakkan mulutnya Bapak Ibu. Semua bisa menggerakkan apa yang ada di bibir. Tetapi lakukan dengan langkah kakimu dan dengan tanganmu. Biarlah kita menjadi jemaat yang berkualitas, yang menghidupkan, yang saling membangun. Dan semuanya akan tampak terlihat. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tidak ada lagi yang jatuh dalam korban oleh karena kematian. Tetapi kata-kata yang menghidupkan akan sangat berpengaruh sekali. Kita akan semakin banyak menjadikan orang-orang yang sedang tersesat di dunia ini justru datang ke dalam persekutuan kita. Karena apa? Di dalam ini mereka nyata menemukan iman. Dalam kesesatan mereka menemukan persekutuan yang penuh dengan kasih. Di tempat ini mereka lihat ternyata ada satu harapan yang Tuhan wujudkan. Selamat menjadi jemaat yang berkualitas, yang hidup, yang membangun, dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan memberkati. Amin. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Jemaat terkasih, mari berdiri. Kita akan mengaku iman rasuli dengan hati dan mulut dan sikap sempurna. Hendaklah masing-masing berkata,
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari jemaat terkasih, kita bersatu dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih dalam sejarah perjalanan kekristenan kami menemukan teladan iman dari Paulus, Silwanus, dan Timotius. Bahkan terlebih kami bersyukur kami menemukan contoh jemaat Tesalonika yang hidupnya dalam iman, mengusahakan segala sesuatu dengan percaya pada Tuhan, mewujudkan kasih, bahkan tekun dalam pengharapan. Kami percaya ya Allah, 3 hal ini menjadi pesan penting bagi kami semua. Agar komunitas kami adalah komunitas yang saling membangun iman, membangun kasih, dan membangun pengharapan. Agar kami tidak saling menunjuk, tetapi kami mau melakukan sesuatu, sehingga terwujudlah doa-doa yang dinaikkan oleh jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Bersama dengan keluarga masing-masing yang mengasihi Tuhan, biarlah kami percaya Tuhan, agar ucapan yang kami nyatakan kepada Engkau ketika kami mau melakukan sesuatu, bukan berkata, apa yang sudah gereja lakukan untuk saya, tetapi biarlah kami akan melakukan sesuatu untuk gereja, karena kami bersyukur untuk keselamatan, kami bersyukur untuk kesehatan, kami bersyukur untuk banyak hal, sehingga kami pun juga akan membantu segala sesuatu yang akan dikerjakan oleh gereja. Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu bersyukur, sama seperti Paulus, Silwanus, dan Timotius melihat cara hidup yang dialami dan dilakukan oleh jemaat di Tesalonika, bahwa pekerjaan yang kami miliki saat ini membuat kami bersyukur kepada Tuhan, dan kemudian kami akan membangun kehidupan di gereja sebagai tempat kami bersyukur. Bahwa keluarga yang Tuhan berikan, pasangan hidup yang kami berikan, membuat kami kemudian malu Tuhan ketika kami berkata apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kami. Ada banyak hal Tuhan, ada 1000 alasan untuk membuat kami bersyukur kepada Tuhan, sehingga kami akan membangun persekutuan di mana Tuhan tempatkan kami. Bukan perkataan-perkataan yang melemahkan, perkataan yang mematikan, perkataan yang bisa membuat banyak orang menjadi tawar hati. Tetapi biarlah Tuhan, Engkau bangkitkan kami, keyakinan iman kami, kasih kami, dan pengharapan kami. Terima kasih ya Allah, kami membutuhkan terus tuntunan dan kekuatan Roh Kudus-Mu. Ketika jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor sedang bekerja untuk menyusun rencana kerja dan anggaran, bersama-sama untuk bergandengan tangan dalam melakukan panggilan dan pengutusan yang Tuhan panggil untuk kami semua di tengah-tengah dunia ini, maka biarlah ini kesempatan kami Tuhan, agar talenta, agar potensi yang Tuhan berikan akan kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Allah. Inilah syukur kami untuk semua rencana-rencana yang akan dilakukan oleh jemaat-Mu GPIB Bukit Sentul Bogor. Sambil kami tetap memohon, peliharalah Tuhan segala sesuatu yang saat ini sedang dialami oleh pribadi, oleh keluarga, oleh setiap orang yang mengalami luka, yang membutuhkan pemulihan, yang membutuhkan kembali arti persekutuan yang sesungguhnya. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang dalam minggu-minggu ini dapat juga kami sampaikan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami berdoa untuk keluarga Roy Jansen Siregar, keluarga Yopi Dumano. Tuhan Yesus, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesulitan, kami belajar dari Paulus
yang bersuka cita, yang bersyukur, yang membuat mereka akhirnya tidak bersungut-sungut, tetapi mereka percaya ini pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati keluarga Bapak Roy dan juga keluarga Bapak Yopi Dumano, sehingga dalam apapun yang mereka lakukan, mereka tetap terus dikuatkan, disertai oleh Tuhan. Bersama dengan sektor 2, keluarga Rangi Malisan dan keluarga Ryan Pardede, dalam kasih-Mu Tuhan, Engkau hadir dalam hidup mereka, dalam pergumulan, di tengah-tengah segala rencana kehidupan mereka. Tuhan hadir membuat mereka selalu percaya bahwa mereka bisa sampai hari ini oleh karena anugerah Tuhan yang membuat mereka terus dapat bersyukur dalam segala hal. Bersama dengan keluarga Opa Edi Tombokan dan keluarga Meyer Talakwa, Tuhan memberkati kehidupan masa tua mereka. Tuhan kasihi, Tuhan tolong, sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh orang tua kekasih kami ini pun akan senantiasa menjadi teladan iman, mewujudkan kasih dan pengharapan yang benar-benar kami juga dapatkan dari setiap orang-orang tua kekasih kami ini. Kami bersyukur bersama dengan jemaat yang berulang tahun, anak Helena Rachel Narfastu, Ibu Marta Silviana Peyo. Dalam kasih-Mu Tuhan, Kau akan membuat mereka selalu diberkati dengan kesehatan, sukacita, dan juga memberkati seluruh keluarga. Kami teringat tuh jemaat yang sedang sakit dalam pemulihan. Kami mohon Engkau berkati Oma Konstan Korputi Hitam, Opa Yopi Dumano, Bapak Cliff Sumese, Ibu Diksi Sianenia, Bapak Yohanes Ermas Paitela, Bapak Jimmy M. Sumakut, Oma Pangke, dan Ibu Telma Laluyan Palendeng. Tuhan hadir dalam hidup mereka, memberikan damai, bahkan juga hikmat-Mu akan tetap tinggal dalam kehidupan kekasih-kekasih kami ini. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami serahkan kehidupan jemaat-Mu, kami serahkan kehidupan setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia, janda dan duda, anak-anak yatim piatu. Kami berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu Tuhan. Dalam kasih-Mu Engkau mengenal dan mengerti segala pergumulan kami untuk mendapatkan rumah ibadah dalam kebersamaan Tuhan. Kami biarlah akan Tuhan berkati untuk mewujudkan adanya rumah ibadah di tengah-tengah jemaat Bukit Sentul Bogor. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bersama dengan hari ini, bersama presbiter, bersama dengan pemandu lagu, organis, tim multimedia, tim pelkes, pegawai kantor. Engkau melihat jerih lelah mereka dalam Tuhan yang tidak akan sia-sia. Tuhan memberkati segala sesuatu yang dikerjakan, Tuhan memberkati keluarga, dan Tuhan memberikan mereka juga sukacita dalam kehidupan. Terima kasih Bapa di sorga, tidak henti-hentinya kami memohon Tuhan, bagi tim medis di rumah sakit yang saat ini terus masih berjerih lelah dalam menolong, mendampingi, memberikan kesembuhan kepada dengan obat-obat yang diberikan kepada para pasien. Tuhan berkati supaya mereka pun juga diberikan kekuatan dan penyertaan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus bersama dengan para pemimpin negara, agar Tuhan tetap hadir memberikan mereka kekuatan, kemampuan, dan hikmat-Mu. Berkati agar segala sesuatu yang mereka programkan juga mendatangkan keadilan dan juga kebaikan bagi masyarakat Indonesia. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua hal yang diucapkan oleh tiap-tiap keluarga saat ini. Engkau mendengarkan tiap doa yang diucapkan oleh keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup. Kami bersyukur kami punya Allah yang mendengar doa kami dan menjawab doa kami tepat pada waktunya. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami, inilah syukur kami. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang selalu mendampingi kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Yang punya
kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur atas penyertaan Allah bagi kita dengan mengingat kata Alkitab dari Maleakhi 2 ayat 2 yang menyatakan, "Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk, dan aku telah membuatnya menjadi kutuk, sebab kamu ini tidak memperhatikan." Tuhan kiranya berkenan atas persembahan dan tanda syukur kita. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku. Terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan setulus jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat, wujudkanlah damai sejahtera bagi setiap orang, agar keadilan dan ketenteraman terus dirasakan semua orang. Kini marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur yang kita sampaikan bersama-sama. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Karena daripada mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, warta jemaat adalah bagian dari amanat pengutusan. Warta jemaat secara lengkap telah disampaikan dalam WA Group tiap sektor pelayanan sebagai informasi dan panduan kegiatan penata layanan bagi seluruh warga dan simpatisan. Berikut, mari perhatikan beberapa warta yang perlu menjadi perhatian khusus.
Informasi kegiatan pelayanan dan pelaporan keuangan dapat dibaca secara lengkap di dalam warta jemaat. Jika terdapat informasi yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan dan ditanyakan kepada pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor. Jemaat, selamat berkarya di minggu yang baru, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat terkasih, mari berdiri. Hiduplah selalu bersama dengan Tuhan. Pergi dan kerjakanlah dengan sukacita keselamatan yang Tuhan berikan. Tunaikan tugas dengan setia dalam pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Di mana-mana setiap kerja kan ku lakukan demi namanya, rela menanggung sengsara pedih. Ku ikut Yesus, ku pikul salib. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tahtamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Jemaat terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.